Apakah Anda percaya bahwa Anda adalah pribadi yang akan mencapai impian Anda, mampu mencapai impian terbesar Anda dalam hidup ini? Kalau Anda percaya, maka itu akan terjadi pada Anda. Nah, bagaimana kalau Anda kemudian tidak percaya bahwa Anda adalah pribadi yang tidak mampu mencapai impian terbesar dalam hidup Anda? Jawabannya juga adalah Anda benar bahwa Anda juga tidak akan pernah mencapai apa yang Anda inginkan. Kalau Anda adalah jenis orang yang percaya bahwa Anda ingin dapat mencapai impian terbesar dalam hidup Anda, video ini untuk Anda. Halo, jumpa lagi dengan saya BL Padatu di channel edukasi dan motivasi yang senantiasa dipersembahkan untuk Anda menjadi teman untuk belajar dari hari ke hari mencapai potensi diri Anda yang sesungguhnya. Kali ini kita akan belajar dari para ilmuwan-ilmuwan, dari para orang-orang sukses yang sudah bukan saja mempelajari tetapi mengalami apa yang mereka telah capai sampai saat ini. Nah, kita akan bahas dari salah satu buku yang saya baca. Ini saya lihatkan buku orang-orang sukses, ya. Ada 100 rahasia sederhana dari orang-orang yang sukses. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas dan membagikan itu baik dari perspektif buku ini dan tentu juga dari perspektif buku-buku yang lain yang saya baca, misalkan juga How the Best Leader Lead, ya, dari Brian Tracy, dan banyak lagi yang kita akan bagikan kepada Anda dari hari ke hari untuk menemani kita bersama-sama untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, paling penting bagi kita sekarang adalah ada jalan, ya, ada jalan kompas, ada jalan terpendek untuk mencapai apa yang kita inginkan, atau setidaknya kita mengatakan bagaimana memperpendek perjalanan kita untuk mencapai apa yang kita rindukan selama ini. Salah satu pembelajaran yang terbaik adalah kita belajar dari orang yang sudah menekuni, yang sudah menjalani, mempelajari, sehingga ia dengan sukacita membagikan rahasia-rahasia itu kepada kita, dan rahasia itu bersebaran, ya, apakah itu dalam dokumen-dokumen buku-buku atau juga dalam artikel-artikel yang tersebar luas di dalam dunia online atau dunia internet. Nah, bagi Anda yang ingin mencapai kesuksesan itu dengan waktu yang diperpendek, maka jalan singkatnya adalah akrablah dengan pengetahuan-pengetahuan, rahasia-rahasia yang seperti di dalam episode yang lain saya katakan bahwa tidak ada lagi rahasia bagi orang-orang yang ingin sukses, sebab rahasia itu hanya dibedakan, ya, kesuksesan itu hanya dibedakan dari orang yang mengetahui banyak hal, ya, namun tidak mengeksekusi atau tidak melaksanakan hal-hal tersebut, dengan orang yang, ya, punya pengetahuan tentang hal itu dan mengeksekusinya. Artinya, sekalipun Anda memiliki banyak rahasia atau pengetahuan sukses, kalau Anda tidak mengeksekusi atau tidak mengimplementasikan atau tidak menjadikan pengetahuan itu sebagai sebuah tindakan, hasilnya sudah jelas, yaitu nihil. Hasilnya adalah Anda tidak akan dapat, ya, mengharapkan apa-apa dari apa yang Anda miliki. Pengetahuan saja tidak cukup, ya. Di perpustakaan pribadi saya ini lebih dari 1000 buku saya miliki, tetapi kalau apa yang saya miliki dan saya baca ini tidak saya praktekkan, maka hasilnya nihil. Setidaknya apa yang saya bagikan kepada Anda ini adalah sebagai satu rahasia dari buku-buku, dari informasi yang diberikan itu, yaitu bagikanlah ilmu ini kepada setiap orang, sekalipun meskipun Anda belum mencapai apa yang Anda impikan. Setidaknya Anda telah melakukan itu sebagai sebuah syarat bahwa untuk menjadi orang sukses, milikilah kepribadian untuk saling berbagi. Jadi kuncinya tadi adalah
bahwa apapun segudang pengetahuan yang Anda miliki, Anda tentu tahu bahwa di internet, di YouTube, di semua Anda ada banyak materi-materi yang sesungguhnya sudah diajarkan dan dibagikan kepada kita semua. Tetapi kuncinya kalau Anda tidak membuahkan pengetahuan itu dalam sebuah tindakan, maka setali tiga uang itu tidak menghasilkan apa-apa. Dalam artian zong, ya, atau nihil. Ketika kita bicara tentang rahasia dari sukses ini, kita berbicara tadi, milikilah, ya, sekali lagi, perasaan sukses, ya. Perasaan sukses ini menjadi hal yang penting, benih yang baik bagi kita. Sebab perasaan sukses itu akan mendorong, akan membawa Anda, mendekatkan Anda pada satu kondisi yang disebut dengan kompetensi realitas. Artinya, ya, sesuatu yang akan menjadi hal yang nyata dalam hidup Anda. Ya. Perasaan sukses itu memiliki arti penting, memiliki makna yang sangat dalam. Ketika Anda bisa merasakan dengan kesuksesan yang Anda inginkan dalam hidup Anda, sesungguhnya Anda sekalian atau kita semua sudah sedang melatih diri kita untuk mengalami, ya, secara batin, secara kejiwaan terkait dengan apa itu sukses yang kita inginkan. Nah, ketika kita bicara tentang perasaan sukses, maka ini akan mendorong bagaimana kita menanggapi, ya, impian-impian kita, membayangkan apa yang kita ingin impikan, apa yang ingin kita harapkan terjadi pada diri kita pada tahun-tahun yang kita hitung, tahun-tahun yang sudah kita tetapkan untuk menjadi seperti apa kita nantinya. Artinya, sebelum itu menjadi sebuah kenyataan, Anda dan saya harus memiliki dulu perasaan orang sukses itu seperti apa. Ya, pada suatu ketika saya pernah melakukan penerbangan dan mengamati ada seorang pribadi muda yang memiliki, yang berpakaian, yang cara dia berdiri, cara dia menatap, cara dia tersenyum, cara dia mendorong kopernya dan seterusnya, itu menggambarkan pribadi orang yang sukses. Sehingga ada satu perasaan yang nyaman saya rasakan untuk melihat bahwa kepribadian itu adalah kepribadian yang saya inginkan juga. Sehingga sampai hari ini pikiran itu, peristiwa itu tidak pernah hilang dari diri saya. Dan setiap kali saya melakukan penerbangan dari satu kota ke kota yang lain, ya, setidaknya saya merasakan, ya, pengalaman-pengalaman, ya, batin yang dulu sudah tertanam dalam diri saya. Dan beberapa hal telah menjadi bagian yang, ya, boleh saya katakan menjadi sebuah kompetensi, menjadi sebuah cara bagaimana berperilaku sebagai orang-orang yang sukses. Nah, salah satunya yang bisa saya bagikan adalah perasaan orang sukses itu selalu ingin mengetahui tentang informasi-informasi yang baru, ya, informasi atau pengetahuan-pengetahuan yang baru. Milikilah perasaan-perasaan ingin bertumbuh di dalam wawasan pengetahuan yang terus-menerus bertumbuh dari hari ke hari. Apa yang Anda ukurkan pada diri Anda, seperti apa yang Anda bayangkan pada diri Anda, potensial akan menjadi kenyataan. Ketika Anda ingin menjadi pribadi yang sukses, tentu Anda harus menetapkan jenis kesuksesan seperti apa yang Anda ingin capai. Ya, bagaimana menetapkan keinginan terbesar, ya, apa yang Anda impikan, apa yang Anda cita-citakan, jenis kesuksesan seperti apa yang Anda harapkan bahwa itu terjadi pada hari-hari yang akan datang bagi Anda. Bagi saya, ya, jenis kesuksesan yang saya ingin capai dalam hidup ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang dapat berbagi melalui sarana pendidikan dan motivasi. Untuk itu, ya, saya menetapkan jalur pengembangan diri untuk mencapai itu dengan membidik, ya, membidik pencapaian level pendidikan tertentu. Ada ungkapan yang mengatakan, bidik bintang, kalau Anda tidak capai jangan khawatir, sebab Anda akan jatuh di bulan dan tidak terhempas di bumi kembali.
Jadi ya, lakukanlah impian pencapaian yang sangat tinggi sekali ya, yang Anda ingin, yang bisa Anda impikan, bukan yang Anda bisa capai. Sebab apa? Prosesnya nanti Anda akan membawa pada pencapaian itu, tapi kalau Anda tidak mampu capai, jangan khawatir, Anda akan jatuh di bulan. Nah, bagi saya menempuh sebuah pendidikan, mencoba untuk memasang target ya, memasang target untuk bisa menempuh pendidikan pada level program pasca sarjana di level S2. Waktu itu saya membidik Gajah Mada sebagai sebuah tempat saya mendidik diri, dan pada akhirnya saya bisa mencapainya ya. Tetapi rupanya ya saya harus menambahkan pada prinsip tadi bahwa bidik bintang, kalau tidak sampai Anda jatuh ke bulan. Artinya saya ingin membidik bintang yang namanya program pasca sarjana untuk bidang program master, tetapi saya bukan jatuh ya ke bulan, tetapi keterusan ya. Dalam artian apa? Setelah saya mencapai gelar pendidikan S2, saya terus mengikuti program pendidikan pasca sarjana pada level doktoral, dan juga pada kesempatan yang berikutnya menambah lagi, mencapai lagi, menjalani proses pendidikan pasca sarjana master yang kedua. Nah, ini yang saya namakan adalah bidik ya, bidik bintang, tapi keterusan kemana-mana. Artinya ini mau mengatakan kepada kita bahwa kadangkala ketika kita mencapai sebuah mentarget level tertentu ya, bisa saja kita bukan hanya sekedar mencapai, tetapi justru kelewatan. Artinya secara positif ini adalah maksudnya adalah mendayung satu pulau tetapi 2-3 pulau terlampaui. Nah, jadi sekali lagi pesannya adalah bidik bintang ya. Anda jangan khawatir, kalau Anda tidak sampai, Anda akan jatuh di bulan. Nah, selanjutnya, ketika Anda memiliki impian yang besar tadi, ketika Anda sudah menetapkan impian yang besar itu, jangan ceritakan impian Anda itu kepada orang lain ya, kepada siapapun. Ya, jadikan impian itu sebagai sebuah milik pribadi Anda secara eksklusif. Artinya hanya Anda dan Tuhanlah yang tahu apa yang menjadi keinginan sukses terbesar Anda dalam perjalanan hidup ini. Mengapa demikian? Ya, tentu saya tidak menyalahkan kalau Anda ingin menyampaikan itu kepada orang lain, tetapi harus diingat bahwa orang-orang di luar diri kita itu ya, orang-orang di luar kita itu seringkali pada kebanyakan kasus adalah orang-orang yang bukan saja tidak percaya diri pada diri Anda ya, tetapi orang-orang ini adalah jenis-jenis orang yang sekali lagi juga seringkali tidak percaya pada dirinya, sehingga ketika Anda menyampaikan sebuah impian-impian yang besar ya bagi diri Anda dan juga bagi diri ya, maka seringkali mereka memberikan nasihat yang kelihatannya baik, yang kelihatannya berhikmat, tetapi sesungguhnya nasihat itu adalah pembunuh ya, pembunuh impian Anda. Jadi saya mau mengatakan, hati-hatilah. Jauh lebih baik Anda menyimpan impian besar Anda itu di dalam diri Anda dan kerjakan langkahnya step by step ya, dari satu hal ke hal yang lain ya, tidak peduli itu tadi sekali lagi sebesar apa, setinggi apapun. Jangan takut bahwa Anda akan stres, jangan takut bahwa Anda akan mencapai kondisi yang namanya kehilangan kewarasan. Tidak, sepanjang Anda melakukan sesuatu hal yang terukur dari hari ke hari, sekalipun kecil ukurannya, percayalah Anda akan memiliki kekuatan yang tumbuh dalam diri Anda yang tidak diketahui oleh orang lain, dan kekuatan itu memungkinkan Anda melihat impian yang besar itu semakin dekat, semakin mengecil, dan semakin berdaya untuk diupayakan. Jadi sekali lagi, simpan, keep your secret for yourself ya. Tidak usah bagikan impian itu kepada orang lain, tetapi kerjakan secara diam-diam apa yang Anda ingin impikan. Secara pribadi, tentu saya memiliki agenda-agenda yang jauh lebih ya besar dari apa yang pernah saya bayangkan, dan saya juga tidak akan beritahu Anda apa yang menjadi impian saya, sebab bisa saja ketika saya memberikan impian itu, Anda mengatakan, "Ah, mustahil.
Ya, sekali lagi, ketika Anda kerjakan pekerjaan Anda, tidak ada yang mustahil bagi Anda. Dalam perjalanan Anda untuk mencapai, merajut impian-impian, kesuksesan terbesar Anda, perhatikan, Anda harus membekali diri Anda, diri kita, dengan apa yang disebut dengan mentalitas bertahan dalam badai. Perhatikan bahwa semakin tinggi apa yang Anda ingin daki, semakin kencang angin, ya. Angin tantangan atau hambatan-hambatan yang akan menarik Anda, memaksa Anda menurunkan kadar impian Anda atau ketinggian impian Anda, bahkan membuat Anda untuk menjadi orang yang safety player atau pemain yang aman, yang asal cukup makan segala sesuatunya oke-oke saja. Nah, tentu saya tidak mau mengatakan itu keliru, tetapi saya ingin membawa Anda membangun impian-impian besar Anda dan mencapai itu sekalipun dalam banyak tantangan. Nah, mari kita lihat apa yang Anda harus miliki ketika Anda ingin mendaki, mencapai apa yang disebut dengan impian terbesar Anda. Perhatikan, ada banyak monster-monster, ada banyak situasi-situasi yang akan menakut-nakuti Anda, akan banyak halangan-halangan yang akan menciutkan perasaan Anda atau impian itu. Ketika Anda harus menghadapi itu, mari perhatikan bahwa setiap orang sukses mengalami hal yang sama. Dan karena itu, ketika Anda ingin menjadi orang-orang yang sukses seperti itu, maka perhatikan bahwa Anda memang sudah siap. Nah, ketika Anda berhadapan dengan situasi itu, Anda tinggal membatin, ini dia, ya, tantangan yang kita bicarakan. Inilah tantangan yang diingatkan kepada saya untuk saya jalani. Perhatikan, bambu dalam tiupan angin yang kencang, dia tidak roboh, dia tetap, ya, melenturkan dirinya, menyadari bahwa ada ancaman, ada tantangan, ada tekanan yang luar biasa, tetapi dia percaya bahwa badai itu pasti berlalu, dan pada saat angin kencang itu reda, dia tetap akan kembali tegak. Nah, percayalah bahwa segala sesuatu akan bisa kita lewati dari satu waktu ke waktu yang lain. Hal ini masih ada kaitannya, ya, dengan keteguhan, ya, kemampuan mentalitas bertahan. Saya ingin contohkan ada seekor ayam, induk ayam yang dalam suasana kebakaran, ia melindungi anak-anaknya di bawah kepakan sayapnya, sehingga pada satu waktu ketika api reda, maka induk ayam itu kehilangan nyawa, tetapi ia mampu menyelamatkan anak-anaknya. Kita dapat petik pembelajaran moral di sini, bahwa kita bisa bayangkan dalam panas api yang luar biasa itu yang membakar bulu dan kulitnya, bahkan dagingnya masak, ya, terasa masak seperti itu. Dia bertahan dengan satu tujuan, bahwa tujuan terbesarnya adalah menyelamatkan anak-anaknya. Nah, kalau setengah saja mentalitas, ya, seperti yang dalam kisah ini ada pada diri kita, maka untuk mencapai impian-impian terbesar buat kita, kita akan dibawa untuk tiba dengan mentalitas yang demikian. Saya ingin menambahkan apa yang kemudian perlu kita perhatikan ketika kita ingin mencapai impian-impian kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mari bersabar, ya, memiliki mentalitas yang sabar, bahwa pertumbuhan cita-cita kita mencapai impian sukses terbesar kita itu bersifat, pertama adalah pertumbuhan yang sifatnya ke dalam terlebih dahulu, bukan keluar terlebih dahulu. Ketika Anda belajar sesuatu, Anda memulai untuk mempelajari bagaimana bisa bertumbuh, bisa mencapai impian Anda, maka yang terjadi peristiwa proses pembelajaran yang Anda lakukan itu membuat, ya, menjadikan pertumbuhan itu berlangsung di dalam diri Anda terlebih dahulu. Artinya akar-akar kesuksesan, pohon dari kesuksesan itu akan menghujam terlebih dahulu ke dalam diri Anda untuk menyerap, ya, sari-sari pertumbuhan yang lebih baik lagi untuk membuat tunas-tunas pohon dari kesuksesan Anda akan pelan-pelan tumbuh. Nah, tentu Anda dapat belajar mental ini dari ilustrasi tentang pohon bambu Cina atau mosa yang selama masa pertumbuhan pertama, selama 5 tahun 7 tahun tidak menimbulkan apapun, tidak menumbuhkan tunas apapun, atau bahkan tidak menunjukkan pertumbuhan yang drastis.
tetapi tanpa disadari bahwa pada tahun-tahun berikutnya ya bambu itu mengalami pertumbuhan berkali-kali lipat. Nah, yang terjadi adalah sekali lagi bahwa bambu itu mengalami pertumbuhan secara ke dalam sehingga pada waktunya maka ia tumbuh sangat pesat. Dan hal itu jugalah yang akan terjadi pada diri kita. Ya, ketika apa yang kita upayakan dari hari ke hari itu terlihat sama sekali tidak bertumbuh, tetapi ukurannya adalah ketika Anda tetap melakukan sesuatu yang harus Anda kerjakan untuk kesuksesan Anda itu, telah terjadi apa yang disebut dengan pertumbuhan secara ke dalam yang tidak kasat mata, yang Anda tidak ketahui. Buat saya secara pribadi, setiap hari saya tidak pernah abai, tidak pernah absen untuk membaca sedikitnya adalah 1-2 jam setiap hari. Dan saya sangat yakin bahwa telah dan sedang terjadi pertumbuhan yang akan membawa saya pada sebuah level-level pencapaian yang berikutnya, yang bahkan saya sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan. Tetapi saya percaya bahwa apa yang saya tanam pada suatu waktu akan menghasilkan buah-buah yang lebat yang dapat dinikmati bukan hanya diri saya, keluarga, tetapi orang banyak yang akan menikmati. Paling tidak melalui tayangan video ini Anda telah menikmati hasil-hasil yang saya tanam berpuluh-puluh tahun di seputar tentang sharing tentang bidang edukasi dan motivasi. Oke, di akhir sesi ini saya ingin merangkumkan beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah milikilah perasaan sukses. Yang kedua adalah bidiklah pencapaian-pencapaian atau keinginan-keinginan sukses terbesar Anda. Yang ketiga adalah lakukanlah pertumbuhan, sadarilah pertumbuhan itu terjadi secara ke dalam. Yang keempat, milikilah mentalitas bertahan untuk percaya bahwa Anda dididik melalui sebuah atau serangkaian persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah sebanyak apapun Anda memiliki pengetahuan, informasi terkait bagaimana kiat-kiat untuk sukses, tetapi kalau itu tidak dibarengi dengan sebuah tindakan, sekalipun itu kecil, maka hal itu tidak berarti. Tetapi kalau Anda memiliki 1-2 informasi yang terbaik dan kemudian Anda mengeksekusinya, menjadikan itu sebuah tindakan dalam hari ke hari yang tidak terputus, percayalah Anda akan dibuat semakin dekat dengan kesuksesan. Sampai jumpa di episode yang lain, seri edukasi motivasi untuk mencapai impian terbesar Anda dalam hidup ini. Salam hebat dan salam